Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Kita ngiringin tim Resmob ini rumah depan. Dua pembunuh pasangan suami istri pengusaha sembako di Tanggamus diringkus. Luar biasa. Lantai kenapa? Belasan murid sekolah dasar di Lampung Utara dihukum mengerjakan ujian tengah semester di lantai akibat belum melunasi seragam batik sekolah. Namanya nebus baju batik ya, biar nggak belajar di lantai. Kali ini kami ajak Anda menilik cagar budaya rumah adat Pesagi Lampung Barat yang berumur ratusan tahun namun tetap terjaga keasliannya. Ini nih siring nih. Seorang buronan pembobol warung di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banci, Tuai Kanan, ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah di tengah kebun kopi pada Minggu sore. Lokasi persembunyian tersangka KH sulit dijangkau kendaraan dan polisi terpaksa harus berjalan kaki melewati jalan tanah yang licin dan terjal. Kehadiran polisi tidak diketahui tersangka yang sedang memutar musik di dalam rumah dengan suara keras. Tersangka yang telah dikepung akhirnya menyerah saat ditangkap. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan puluhan bungkus rokok, susu, dan barang-barang curian tersangka dari warung korban. Saat ditangkap, tersangka langsung mengakui seluruh perbuatannya. Dari pengembangan lanjutan, dua teman tersangka berinisial DS dan DA turut ditangkap. Menurut polisi, ketiganya membobol warung pada malam hari saat warung sudah tutup dan ditinggalkan pemiliknya pulang. Tersangka masuk warung dengan cara merusak atap dan kerugian korban sekitar 25 juta rupiah. Yang pertama, kami memberikan keterangan bahwa memang benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 sekira pukul 2 pagi di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, di sebuah toko atau warung yang ditinggal oleh pemiliknya. Warung tersebut dalam keadaan kosong dengan mengambil barang-barang berupa uang tunai 15 juta dan bermacam rokok yang diambil. Kerugian diperkirakan 25 juta rupiah. Barang-barang curian tersangka yang belum dijual kini disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Kita ngiringin tim Resmob ini rumah depan. Dua pembunuh pasangan suami istri pengusaha sembako di Desa Waipiring, Kecamatan Pugung, Tanggamus, ditangkap pada Minggu sore. Tersangka bernama Ari Jupen Anggara dan Aman Atmajaya. Keduanya merupakan tetangga korban. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 1 bilah golok dan uang senilai hampir 1 juta rupiah. Dalam pemeriksaan awal, polisi mengungkap pembunuhan terjadi saat kedua tersangka terpergok korban hendak mencuri di rumah korban. Tersangka yang panik langsung menganiaya korban menggunakan golok yang dibawanya. Dugaan pembunuhan di Waipiring apakah udah diamankan itu Pak Kakon? Ya Bang, sementara hanya menurut keterangan aparat yang membidangi itu barusan indikasi diduga. Jadi memang ada yang diamankan, sebenarnya 2 orang, tapi menurut penjelasan itu belum tentu. Ya. Yang diamankan dibawa ke Polres ya. Polres. Itu warga kita sendiri Pak ya, dari dua pemuda itu ya. Masyarakat kita, masyarakat tetangga. Ya. Untuk pemulangan jenazah sendiri Pak, kapan itu Pak? Pemulangan
Jenazah diperkirakan karena sekarang sedang diadakan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara di Bandar Lampung. Kemungkinan akan dikembalikan pulang sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Untuk pembunuhan istilahnya saya tidak melihat secara langsung. Iya. Cuman waktu jam tengah 12 kayak ada suara gitu kayak orang sakit. Iya, iya. Nah itu sama kawan-kawan orang 4. Nah sampai ke lokasi depan rumah udah nggak ada suara lagi. Iya. Kita orang bubar masing-masing ke rumah masing-masing. Iya, iya. Nah, setelah saya nyampe ke rumah itu saya mau posisi mau tidur, digedor lagi sama tetangga sebelah. Iya. Dibangunin, itu kenapa sakit kok lama amat. Iya, iya. Terus saya keluar, kok gelap, ngetok tangga kiri kanan semua. Barusan itu anaknya dibel, anaknya kan di luar. Iya. Nah, setelah anaknya datang, dia pecah kaca. Nah, kita minta bantuan ke. Pembunuhan terjadi pada Sabtu malam lalu dan mayat korban ditemukan keluarganya pada Minggu dini hari. Korban bernama Rohim dan Suryati yang merupakan pengusaha toko sembako di Desa Waipiring, Kecamatan Pugung. Dari hasil otopsi mengungkap korban tewas akibat menderita sejumlah luka bekas penganiayaan senjata tajam di tubuhnya. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Lantai kenapa? Oh, karena belum nebus baju batik. Jadi kalau belum nebus baju batik harus belajarnya di bawah begini. Belasan murid Sekolah Dasar Negeri 1 Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara mendapat hukuman berupa mengerjakan soal ujian tengah semester di lantai akibat belum bisa melunasi pembayaran seragam batik sekolah. Hukuman itu dijatuhkan kepada murid yang diduga oleh guru. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat para murid mengerjakan soal UAS di lantai ruang perpustakaan. Mereka dilarang masuk kelas oleh gurunya. Nebus baju batik ya, biar nggak belajar di lantai ya. Sedih nggak belajar di lantai dek? Saat didatangi wartawan pada Senin siang kemarin, Satpam Sekolah menyatakan kepala sekolah belum bisa ditemui karena sedang rapat. Menurut Satpam Sekolah, kejadian murid belajar di lantai itu terjadi pada hari Kamis, 11 Desember 2025. Sekolahnya kemana sih Bang? Lagi ada kegiatan apa? Lagi Zoom. Terkait yang siswa itu benar nggak sih Bang? Ya betul. Tadi itu udah ada dari apa? Dari dinas, kemarin juga ibu udah dipanggil sama dinas. Itu jadi lagi mulai penyelesaian. Itu kapan itu Bang terjadi Bang? Hari Kamis kalau nggak salah. Kurang lebihnya hari Kamis. Tanggal berapa kemarin hari Kamis? Viralnya video belasan murid mengerjakan soal UAS di lantai ruang perpustakaan akibat belum bisa membayar seragam batik sekolah itu telah ditangani Dinas Pendidikan Lampung Utara. Namun sejauh ini belum ada sanksi yang dijatuhkan dari Dinas Pendidikan kepada guru yang menghukum murid. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kasus mafia tanah berupa pencurian lahan milik Kementerian Agama Lampung Selatan Senin siang mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. 3 terdakwa dalam kasus itu dihadirkan. Mereka yakni mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional atau mantan Kepala PPN Lampung Selatan bernama Lukman, lalu Teresia selaku pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, dan Tio Stepanus Sulistio selaku pengusaha pembeli tanah. Jaksa penuntut umum menyatakan kasus itu bermula saat terdakwa Tio menyuap uang 700 juta rupiah kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional atau BPN Lampung Selatan pada tahun 2008. Uang itu sebagai imbalan penerbitan sertifikat tanah yang baru untuk pengalihan kepemilikan tanah yang semula milik Kementerian Agama jadi milik perseorangan. Pengurusan penerbitan surat hak milik tanah yang dicuri itu melibatkan terdakwa Teresia sebagai pejabat pembuat akta tanah. Dan saksi Apandi yang dilakukan penuntutan terpisah dan terdakwa Teresia secara melawan hukum telah mengakibatkan kehilangan aset negara berupa tanah yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natal, Kabupaten Lampung Selatan, seluas 11 hektar 200 meter persegi
pengakuan terkait dengan produk yang dihasilkan oleh klien kami, bahwa itu kan produk pejabat pemerintah dan sampai saat ini itu belum dibatalkan. Dan yang kedua adalah mengingat bahwa terdakwa lain, saudara Theo, itu mendapatkan hak atas terbitnya sertifikat yang diterbitkan, yang terbit oleh ditandatangani oleh klien kami, dan sampai hari ini juga sampai kasasi juga mendapatkan haknya secara. Kasus mafia tanah berupa pencurian aset negara itu dibongkar oleh petugas Kejaksaan Tinggi Lampung. Tanah aset Kementerian Agama yang hilang seluas 1,7 hektar. Kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa sebesar 54 miliar rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan tersangka lain yang terlibat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.